Oke, silakan ya. Selamat sore, Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok TA 108 yang beranggotakan saya, Gafila, dan teman saya Hadisya dan Claudia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan pertemuan 13 untuk komputasi awal sampai. Untuk judul tugas TA kami berjudul pengembangan aplikasi website pengelolaan tugas dan penggajian dengan metode web bisa model pada medium file. Untuk deskripsi dari topik TA kami ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi web yang menyederhanakan proses pengelolaan proyek dan penggajian di perusahaan Prograntara atau mitra kami. Aplikasi ini mencakup fitur manajemen proyek dan tugas, monitoring progres, perhitungan gaji berdasarkan kontribusi pekerja, pembuatan slip gaji hingga pencatatan riwayat pembayaran. Sistem ini dibangun menggunakan framework Laravel dan database MySQL serta mengimplementasikan metode Visa model untuk menentukan besaran gaji. Untuk proses penerapan yang kami terapkan pada komputasi awal ini fitur untuk penggajian. Untuk data-data yang dibutuhkan, yang pertama ada data bobot kriteria berupa bobot tingkat kesulitan dan bobot prioritas yang ini tujuan untuk menghasilkan nilai dari tugasnya, karena setiap tugas yang ada itu memerlukan kebutuhan untuk menilai berdasarkan tingkat kesulitannya dan prioritas dari masing-masing tugasnya. Lalu ada data nilai kriteria berupa singkatan dari kriterianya dan nilainya. Lalu data standar upah, data pekerjanya, dan data tugasnya. Lalu untuk di fitur pembayarannya nanti akan dibutuhkan inputan pilihan kas yang ingin dibayar. Jika memilih tipe pembayaran per kas, lalu ada inputan tipe pembayaran, nomor pembayaran, nominal, bukti gambar, dan catatan. Lalu untuk prosesnya di sini ada 3 proses untuk perhitungan gaji. Yang pertama menghitung dulu untuk nilai tugasnya dengan Visa model dengan rumus nilai kesulitan dikali bobot kesulitannya ditambah nilai prioritas dikali bobot prioritas. Dari nilai tersebut sudah didapatkan Visa model score, bisa dicari nilai kinerja dari suatu tugasnya dengan mengkalikan skor tadi, WSM score dikali persentase pencapaian. Persentase pencapaian ini didapatkan dari validasi dari PM terhadap suatu tugas ini sudah berapa persen dari capaian yang diinginkan dari PM. Di sini berpengaruh ketika persentasenya lebih kecil dari 100%, maka akan mengurangi dari nilai kinerja maksimal. Lalu yang kedua, tentukan standar upah yang nantinya mempengaruhi untuk mendapatkan nilai harga rupiahnya. Lalu yang ketiga, hitung calculated value atau nilai tugas yang sudah berupa satuan rupiah dengan menghitungkan nilai kinerja tadi dikali standar upah. Lalu yang keempat ini untuk pembayaran berupa input form. Ketika sudah diinputkan, maka akan divalidasi dulu data inputannya. Jika memilih pembayaran per kas, maka akan ditampilkan filter tasnya berdasarkan pekerja yang diinginkan untuk dibayar beserta tugas-tugas yang statusnya sudah selesai dan belum dibayar. Lalu dihitung total calculated value-nya setelah sudah memilih semua tugasnya, dihasilkan total harga tugasnya. Lalu jika memilih tipe other, maka harus menggunakan nominal yang diinputkan sendiri. Setelah itu disimpan datanya di database dan diupdate payment ID-nya pada tugas yang sudah dibayar. Untuk outputnya, yang pertama daftar tas yang belum dibayar beserta WSM score-nya. Lalu yang kedua, total nominal yang harus dibayarkan untuk pembayaran per kas dan menyimpan riwayat pembayaran. Selanjutnya adalah teknologi yang digunakan. Di sini ada Laravel sebagai full stack, framework full stack. Lalu yang kedua itu MySQL, yaitu
Google Cloud Run karena aplikasi Laravel dikemas sebagai kontainer Docker. Lalu Cloud Run juga sangat ideal untuk menjalankan aplikasi serverless berbasis kontainer. Lalu untuk backend-nya database menggunakan DBAS, menggunakan Google Cloud SQL Form MySQL. Lalu selanjutnya yaitu teknologi yang digunakan, yaitu ada Google Cloud Run, di mana platform serverless untuk menjalankan aplikasi Laravel yang sudah dikontainerinasi dengan Docker. Lalu yang kedua yaitu Google Cloud SQL Form MySQL, layanan database relasional MySQL yang dikelola penuh untuk menyimpan data aplikasi. Lalu Google Artifact sebagai registry private Docker registry untuk menyimpan dan mengelola Docker image aplikasi Laravel. Lalu yang terakhir itu ada Google Cloud Building, yaitu untuk proses continuous integration sederhana, membangun Docker image secara otomatis dari source code setiap kali ada perubahan atau secara manual. Selanjutnya ada deployment diagramnya, dimana di sebelah kiri itu ada device untuk usernya yang menggunakan browser, yang dimana dia menggunakan HTTP untuk menghubungkan pada server Google Cloud Platformnya. Di situ ada kita menggunakan Google Cloud Run yang bisa menjalankan aplikasi Laravelnya yang sudah termasuk dengan SPFTM serta NGX-nya, dimana Laravel ini akan dihubungkan ke database SQL Form MySQL-nya. Lalu untuk dua itu ada untuk produksinya kami menggunakan network registry dan Cloud dan Artifact. Selanjutnya ada penjelasan mengenai langkah-langkah implementasi layanan BCD. Pertama, untuk persiapan dan konfigurasinya, kita pertama-tama melakukan inisiasi growth pada BCD-nya, itu dengan login, terus konfigur untuk project default serta region-nya. Lalu untuk persiapan Laravel itu kami membuat key dan Docker file-nya. Kami membuat konfigurasi juga untuk inject dan supervisor serta shader dan visualization-nya, yang dimana semua perubahan tersebut akan di-commit perubahannya ke Git. Selanjutnya untuk setup infrastruktur GCP, prosedur, deploy dan implementation. Pertama-tama kami membuat Cloud SQL instance-nya, di mana kami menyediakan infrastruktur yang membuat instance Cloud SQL menggunakan SQL. Lalu yang juga membuat artifact registry repository pada Google Cloud Platform. Setelah registry yang dibuat, kami membuat server image yang menggunakan Cloud Build tadi, di mana dilakukan proses ini dengan konfigurasi Docker yang diatur dengan sebelumnya. Jadi setelah dibuat tadi, kita mendeploy ke Cloud Run-nya. Lalu setelah di deploy, kami migrasi untuk database-nya kita setting. Di sini awal-awal ini ada pertama ada tas yang sudah selesai. Di sini itu ada list rekap tas yang dimana penghasilnya ada versi yang semuanya, tapi ini mah yang lebih sederhananya dimana menampilkan rekap tas yang sudah selesai dilakukan oleh project portfolio. Di sini ada beberapa tas, ada 3, ada dengan mulai halaman pertama, dengan mulai sekolah SM 3235 dan lainnya. Nah itu di sini kami melakukan mencoba mengupload di pembayaran dari kami memiliki tas beli 2 tas yang akan dibayar yang sudah dihitung nilainya. Kita buat potong timbangan itu kita upload.
hasilnya sudah muncul di dokumen baru yang tersedia. Lalu pada hasil tes bayar ini menampilkan tugas yang sudah dipilih serta foto pembayaran dan semua yang diupload tadi. Datanya real atau dummy? Oh dummy. Ya, karena setup 67.000 itu bukan data Progataranya kan? Yang di gimana di luar konteks mau nanya aja yang dibayar itu freelancer atau pegawai perusahaan, tapi dibayarnya per item. Jadi mereka sistemnya pekerja lepas. Proyeknya nyari pekerja lagi. Ada lepasnya belum ada proyeknya. Ini kesulitannya di mana? Kalau kita kesulitan paling kadang di pas konfigurasi awal-awalnya kayak pas kita konfigurasi awal terus pas di build kita error terus. Nah, karena itu kita ulang-ulang terus untuk konfigurasi Itu pengaruh nggak pakai Laravel berapa kali? Laravel 11. Laravel 11. Oh, karena pakai Docker mah aman berarti ya? Kenapa pilih PAAS ya? Kenapa nggak infrastruktur aja? Ya, kan sederhana. Ya, kalau kita cari-cari ini kita lebih cocok bisa ya. Jadi kita sampai fungsional juga. Jadi kami ingin untuk buat PAS. Teknologinya kan sebenarnya Laravel aja kan ya, yang sama MySQL gitu. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Ada pertanyaan yang lain? Ada yang sama pakai Laravel juga? Nggak ada yang mengaku? Ya udah, boleh ditutup aja. 105. Nah, itu sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.